Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk berdiskusi lagi terkait mata kuliah AKSK yang pada kesempatan kali ini memasuki pertemuan yang ke-15. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir sebelum teman-teman sekalian menjalani UAS. Adapun materinya di buku Aren edisi 17 dibahas di chapter 23, yaitu bagaimana proses audit diselesaikan. Adapun learning objektifnya ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan pengujian terkait penyajian atas tujuan audit yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan review atas contingent liabilities maupun komitmen-komitmen lainnya. Yang ketiga adalah memperoleh dan melakukan evaluasi dari kuasa hukum pihak klien. Kemudian yang keempat, melakukan review atas balance sheets kaitannya dengan subsequent event. Kemudian yang kelima adalah mendesain dan melakukan pengujian atas pengumpulan bukti-bukti audit yang sudah diperoleh, apakah sudah cukup dan memadai ataukah belum. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan audit evidence yang sudah dikumpulkan dan mengevaluasinya untuk keseluruhan hasil audit yang sudah dilakukan. Yang ketujuh adalah mengkomunikasikan secara efektif dengan audit komite maupun manajemen. Jadi dalam hal ini yaitu dengan BOC dan BOD. Dan learning objektif yang ke-8 adalah mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika hasil audit dapat mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Kemudian tentunya auditor harus menakar resiko atau dampaknya terhadap auditor maupun klien. Baik, kita akan membahas learning objektif tersebut satu per satu. Yang pertama yaitu melakukan pengujian terkait penyajian akun-akun atau asersi-asersi yang dikaitkan dengan tujuan audit yang sudah ditetapkan di awal. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, dalam tahap 4 proses audit, ya, auditor melakukan evaluasi atas bukti yang telah diperoleh ya selama fase-fase sebelumnya. Jadi apakah audit evidence yang sudah diperoleh itu sudah cukup dan memadai untuk pengambilan kesimpulan hasil audit. Kemudian selanjutnya auditor juga harus memberikan perhatian lebih untuk memperoleh keyakinan ya, apakah penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh klien itu sudah didisclose atau sudah diungkap seluruhnya atas informasi-informasi yang sifatnya material ya. Seperti yang sudah kita bahas, informasi material itu adalah informasi yang apabila pengguna laporan keuangan itu mengetahuinya, maka informasi tersebut dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Di tabel 23.1 penyajian audit objektif ya, seperti yang sudah kita bahas setiap kali pertemuan bahwa audit objektif ini ada dua, yaitu kaitannya dengan transaksi dan kaitannya dengan saldo ya. Untuk transaksi, apakah transaksi yang sudah diaudit tadi telah dengan tepat gitu ya, yaitu diagregasikan atau dikumpulkan, kemudian dan apakah sudah didefinisikan atau diungkap secara relevan maupun dapat dipahami ya, karena laporan keuangan ini yang pihak yang akan menggunakan banyak gitu, sehingga transaksi-transaksi yang di dalamnya itu apakah relevan dan dapat dipahami. Beberapa hal yang dilakukan, substantif prosedur yang dilakukan adalah yaitu mereview kembali pendapatan-pendapatan perusahaan apakah sudah didukung dengan kebijakan pencatatan yang tepat beserta juga ketepatan dalam penerapannya gitu ya. Makanya perlu juga auditor melakukan rekonsiliasi jumlah yang disajikan di dalam laporan keuangan. Ya, contohnya misalkan
Kalau di sini dicontohkan adalah penghentian. Penghentian kaitannya dengan aset, property, plant, and equipment. Apakah itu sudah tepat dicatat dan diungkapkan terkait net gain maupun loss atas penjualan properti tersebut. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan saldo, maka auditor harus memperoleh keyakinan bahwa saldo yang sudah dikumpulkan itu sudah disajikan dan didefinisikan maupun diungkap secara relevan dan dapat dipahami, begitu ya. Contohnya misalkan melakukan review atas kontrak utang gitu ya, misalkan notes payable atau semisalnya. Kemudian apakah debt kontrak itu perlu diberikan catatan tambahan oleh pihak manajemen sehingga pengguna laporan keuangan dapat lebih memahami informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen melalui laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah menilai pengungkapan yang sudah dilakukan oleh manajemen, apakah laporan keuangan tadi sudah diungkapkan secara memadai sebagaimana dipersyaratkan oleh accounting standard, atau kalau di Indonesia yaitu standar akuntansi keuangan, di mana standar akuntansi keuangan mewajibkan bahwa laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini fungsinya adalah memperjelas atas angka-angka yang disajikan di dalam phase laporan keuangan. Itu maksudnya ya. Jadi pada saat phase laporan keuangan yang berupa angka-angka itu membutuhkan penjelasan, maka hal tersebut harus dijelaskan oleh pihak manajemen secara memadai ya, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahaminya dengan baik. Kemudian learning objective yang kedua, ini sangat penting, yaitu auditor melakukan review atas contingent liabilities maupun komitmen yang semisal itu. Ya. Kita akan melihat contingent liabilities itu adalah kewajiban perusahaan yang sifatnya itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya, namanya contingent. Contingent itu bersyarat gitu ya, kejadian bersyarat. Yaitu misalkan apabila terjadi A, maka perusahaan akan menanggung biaya B. Otomatis ketika A itu belum terjadi, maka tidak bisa dipastikan apakah perusahaan akan menanggung biaya tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan ternyata nanti terjadi, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang dimaksud. Nah, itulah contingent liability secara sederhananya ya. Kemudian ada 3 kondisi yang dibutuhkan kaitannya dengan pengujian contingent liabilities yang terjadi begitu ya. Yang pertama adalah apakah di dalam contingent liabilities itu ada kemungkinan pembayaran di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di dalamnya ada jumlah yang belum pasti ya. Jadi kejadiannya belum pasti, jumlahnya juga belum pasti gitu ya. Kemudian baik kejadian maupun jumlah tadi akan ditentukan oleh beberapa kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya yang paling sederhana adalah tuntutan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan sampai dengan akhir tahun pelaporan itu masih dalam proses persidangan. Itu tentu dalam hal seperti ini, apabila nanti perusahaan itu mengalami kekalahan di dalam tuntutan di persidangan, maka hakim akan menjatuhkan hukuman misalkan denda. Ya, maka denda itu akan menjadi beban bagi perusahaan. Tapi kalau ternyata nanti majelis hakim memutuskan bahwa perusahaan tidak bersalah, maka perusahaan tidak akan menanggung denda yang dimaksud. Kemudian tujuan pokok atau tujuan utama, auditor harus memverifikasi contingent liabilities itu diantaranya yang pertama, yaitu mengevaluasi accounting treatment-nya, apakah sudah tepat ataukah tidak, gitu ya. Apakah pengakuan utang yang sifatnya potensial tadi itu sudah tepat ataukah tidak, atau utang itu tidak perlu diakui, cukup dijelaskan di dalam laporan keuangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi adanya praktek-praktek atau kasus-kasus kontingensi yang lain yang belum bisa diidentifikasi oleh manajemen ya, misalkan seperti penyisian untuk garansi produk gitu ya, yang sampai akhir tahun ada kemungkinan perusahaan nanti akan diklaim atau menerima klaim dari pihak konsumen dan bisa jadi enggak. Itu juga contingent liabilities. Ya. Dua hal itu menjadi konsen utama bagi auditor. Kemudian beberapa prosedur yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah melakukan wawancara dengan manajemen.
ya. Yang kedua adalah mereview kejadian-kejadian yang sekarang terjadi maupun yang sebelumnya terjadi, gitu ya. Trennya seperti apa kira-kira, sehingga bisa melakukan prediksi untuk kejadian di masa yang mendatang atau yang sekarang sifatnya kontingensi. Kemudian melakukan review atas notulen rapat direksi maupun pemegang saham. Nah, biasanya kalau hal itu material, maka akan dibahas di forum-forum rapat BOD, BOC maupun rapat umum pemegang saham. Yang keempat adalah melakukan analisis atas kewajiban legal yang terjadi dalam periode yang sedang diaudit, ya seperti tadi yang sudah saya contohkan, yaitu tuntutan pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya auditor juga bisa memperoleh ya surat menyurat dari kuasa hukum perusahaan, ya. Biasanya perusahaan ketika menjalani proses persidangan di pengadilan itu menunjuk kuasa hukum, maka auditor harus melakukan koordinasi ya dengan pihak pengacara tadi. Ini bagaimana posisi kasus di persidangan. Biasanya pengacara sudah tahu kemungkinannya menang berapa persen atau kalah berapa persen. Kalau kalah bagaimana konsekuensinya, kalau menang bagaimana konsekuensinya. Itu sangat diperlukan oleh auditor. Kemudian selanjutnya adalah melakukan review atas audit documentation, gitu ya. Ini untuk mereview kembali apakah audit yang sudah dilakukan sudah cukup ataukah harus ditambah. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan atas letter of credit kaitannya dengan balance sheet date, yaitu maksudnya di akhir tahun. Jadi ada nggak janji-janji atau kredit-kredit yang sifatnya masih gantung di akhir periode. Itu beberapa audit prosedur yang dapat diterapkan oleh auditor dalam memperoleh keyakinan terkait treatment akuntansi yang paling pas untuk contingent liabilities ketika akan mengakhiri suatu penugasan audit. Adapun derajatnya di tabel 223.2 itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah kemungkinan terjadinya itu adalah remote atau sangat kecil kontingen itu akan terjadi, gitu ya. Apabila auditor keyakinannya adalah remote, maka tidak perlu disajikan di dalam laporan keuangan dan juga tidak perlu untuk di-disclose di dalam notes atau catatan atas laporan keuangan. Tapi jika levelnya adalah reasonable possible atau kemungkinan terjadinya itu lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya, begitu ya. Maka itu harus minimal dinoteskan di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan level ketiga adalah probable atau kemungkinan besar ini akan terjadi, begitu ya. Apabila kondisinya seperti itu dan jumlahnya bisa diestimasi, maka utang atau tanggung jawab tersebut harus disajikan di dalam phase laporan keuangan sebagai liabilities atau pasiva. Tapi apabila jumlahnya belum tahu, ya, tapi terjadinya pasti, ya, perusahaan ini pasti kalah di persidangan, kemungkinan besarnya akan kalah. Tapi jumlahnya berapa tuntutan yang akan diputuskan hakim, kita juga nggak tahu. Misalkan seperti itu kasusnya, maka itu cukup dilakukan disclose di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini kira-kira ada 3 derajat, ya, yaitu kemungkinan terjadi dan yang kedua adalah jumlahnya, gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya seperti apa, kemudian jumlahnya yang akan mempengaruhi treatment akuntansinya seperti apa di antara 4 pilihan ini. Ini contoh disclose di dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan contingent liabilities. Ya, ini teman-teman nanti akan bisa membaca sendiri di slide yang sudah dibagikan. Kemudian learning objective yang ketiga adalah memperoleh dan mengevaluasi surat keterangan dari pihak kuasa hukum klien atau perusahaan yang sedang diaudit. Wawancara ini ya, merupakan prosedur yang paling penting ya, yang paling penting karena merekalah yang lebih tahu kondisi kemungkinan secara legalnya akan seperti apa, karena mereka paham secara proses hukumnya, sehingga proses litigasi atau persidangannya juga mereka bisa memprediksi kemungkinan besar akan seperti apa, sehingga 3 treatment akuntansi yang tadi akan bisa dilakukan oleh auditor, gitu. Kemudian standar audit juga apa itu namanya
menyarankan atau mengharuskan auditor untuk melakukan wawancara ya dengan pihak kuasa hukum perusahaan tadi ya, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang harus ditanyakan kepada kuasa hukum atau pengacara ya. Yang pertama adalah apakah ada tuntutan yang sifatnya pending ya, maksudnya dari tahun sebelumnya terus tahun ini belum selesai, kemudian akan berlanjut lagi gitu ya, atau masih deadlock atau sifatnya kasasi, banding dan seterusnya. Atau yang kedua adalah apakah ada klaim-klaim yang sifatnya belum bisa diyakinkan atau belum bisa dinilai gitu. Apakah perusahaan ini akan menang ataukah tidak. Kemudian selain itu auditor juga harus bertanya kepada kuasa hukumnya bagaimana progres untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Ya, misalkan contohnya ada beberapa perusahaan tambang di Indonesia ya sedang dituntut adanya masalah ekspor ilegal misalkan, yang itu akhirnya masuk ke ranah persidangan. Atau misalkan ada juga beberapa perusahaan otomotif atau part otomotif yang dituntut adanya kartel atau pengaturan harga di pasar. Itu juga bisa menjadi apa namanya contingent liabilities jika sampai akhir tahun laporan keuangan jumlah dan keterjadian kewajiban itu belum bisa dipastikan. Kemudian auditor juga harus bertanya kepada law firm itu untuk mendeteksi apakah ada pending-pending kasus gitu ya yang belum disampaikan oleh perusahaan kepada auditor. Jadi semacam kayak rekonsiliasi, daftar yang ada di kuasa hukum apa saja kasusnya, kemudian daftar yang sudah disampaikan oleh manajemen kepada auditor seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah auditor memperoleh pernyataan ya dari pihak pengacara tadi bahwa kuasa hukum itu memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada pihak auditor terkait dengan masalah legal yang sedang ditangani gitu ya. Karena secara profesional meskipun pengacara maka dia harus independen dan juga berkooperatif terhadap auditor gitu. Itu juga harus ditekankan oleh auditor kepada pihak kuasa hukum. Apabila ternyata kuasa hukum menyembunyikan fakta, kemudian auditor menggunakan data seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum, dan kemudian suatu saat ada kasus yang kuasa hukum itu tangani tapi tidak disampaikan kepada auditor, maka kantor law firm tadi atau kuasa hukum tadi akan bisa dipermasalahkan secara kepatuhan profesi advokasi gitu ya. Itu ada asosiasi profesinya tersendiri sehingga mereka akan bisa dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah apabila kuasa hukum tadi menolak gitu ya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan auditor gitu, maka auditor harus mendokumentasikannya di dalam kertas kerja auditnya, kemudian harus mempertimbangkan bahwa hal tersebut menambah resiko audit gitu ya, sehingga hal tersebut perlu untuk didisclose, informasi tersebut didisclose di dalam laporan hasil audit, meskipun misalkan alasan dari kuasa hukum itu karena sifatnya rahasia ya, masalah hukum ya, itu kalau memang seperti itu kondisinya maka itu kewenangannya si pengacara. Tapi di sisi lain auditor juga punya kewenangan, yaitu karena tidak memperoleh informasi yang seharusnya diperoleh, maka auditor perlu menyampaikan kepada pihak manajemen bahwa apabila pihak kuasa hukum tidak mau menyampaikan progres perkembangan penanganan kasus, maka itu masuk sebagai pembatasan lingkup audit ya. Dan pembatasan lingkup audit ini akan bisa berpengaruh terhadap level pemberian opini oleh auditor kepada manajemen, sehingga pihak manajemen nanti harus berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum untuk menjelaskan hal tersebut gitu ya. Kemudian apabila sampai terakhir ternyata kuasa hukum tetap tidak mau memberikan dan manajemen juga kekeh tidak mau kooperatif, maka auditor harus memodifikasi laporan hasil auditnya untuk menjelaskan bahwa adanya bukti audit yang tidak bisa diperoleh karena adanya pembatasan lingkup oleh klien maupun kuasa hukum. Ya. Kemudian kalau di Amerika, Sarbanes-Oxley menjelaskan atau mewajibkan bahwa kuasa hukum yang memberikan pelayanan kepada public companies itu wajib untuk melaporkan hal-hal yang sifatnya material kepada pihak federal gitu ya. Kalau di sana kan ada pemerintah federalnya gitu. Jadi
si kuasa hukumnya tadi wajib untuk melaporkannya kepada pihak pemerintah federal. Kemudian learning objective yang keempat adalah melakukan review atas saldo untuk subsequent event. Jadi yang sebelumnya tadi adalah contingent liabilities, ada 3 level tadi. Kemudian yang kedua adalah yang lebih penting lagi yaitu subsequent event. Kita akan membahas apa sih subsequent event tersebut. Di figur 23.3 dijelaskan, misalkan di sini posisi adalah posisi closing laporan keuangan, yaitu tanggal 31 Desember. Ya. Kemudian audit report itu akan diterbitkan tanggal 11 Maret 2020. Nah, maka semua kejadian yang terjadi antara tanggal neraca sampai dengan tanggal pelaporan, ini yang disebut dengan subsequent event, gitu ya. Jadi memang di sini transaksi yang terjadi di sini, ini berpengaruhnya adalah ke transaksi sebagai transaksi tahun berikutnya, atau kalau di sini adalah transaksi tahun 2020, sedangkan yang diaudit itu adalah transaksi tahun 2019. Adapun saldonya adalah saldo posisi di akhir tahun. Tapi apabila di sini ada kejadian-kejadian, ya, ada kejadian-kejadian tertentu yang bisa berpengaruh kepada pencatatan transaksi di tahun 2019 ataupun saldo yang dilaporkan per 31 Desember 2019, maka ini harus menjadi konsen bagi auditor ketika akan mengakhiri penugasan auditnya, gitu ya. Kemudian kalau sesuatu yang terjadi di antara tanggal pelaporan audit sampai dengan klien menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit, ya ini yang perlu kita pahami ya, bahwa laporan hasil audit itu disampaikan oleh auditor kepada pihak pemegang saham melalui Dewan Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris nanti akan mengkomunikasikannya dengan BOD, akhirnya itu disepakati menjadi laporan hasil laporan keuangan yang audited gitu. Nah, setelah itu maka pihak klien menerbitkan laporan keuangan. Ya, misalkan di sini tanggal 26 Maret 2020. Jadi yang menerbitkan laporan keuangan bukan auditor, tapi yang menerbitkan laporan keuangan adalah pihak manajemen. Sedangkan laporan hasil audit hanya diberikan oleh auditor kepada pihak klien dan juga kepada regulator yang terkait. Nah, hal-hal yang terjadi di antara laporan audit diterbitkan sampai dengan klien menerbitkan laporan keuangan, inilah yang disebut dengan periode untuk pemrosesan laporan keuangan. Jadi setelah hasil audit, maka perusahaan akan memperbaiki kembali laporan keuangannya, termasuk laporan tahunannya, yang kemudian nanti akan dipublish kepada para stakeholder. Itu kira-kira perbedaan subsequent event dengan periode memproses financial statement yang audited. Kemudian dalam hal review untuk subsequent event gitu ya, maka auditor itu memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah subsequent event tadi itu akan berpengaruh terhadap saldo yang disajikan di dalam balance sheet maupun yang akan disajikan di dalam audit report gitu ya. Kemudian ada 2 tipe subsequent event, itu ada 2 tipe secara umum. Yang pertama adalah bahwa subsequent event tersebut memiliki efek langsung kepada penyajian laporan keuangan sehingga membutuhkan adjustment. Sehingga transaksi yang terjadi di tahun sebelumnya, di tahun sedang diaudit itu harus di-adjust lagi, harus disesuaikan begitu. Kemudian yang kedua adalah tidak berpengaruh langsung gitu ya. Tetapi hal tersebut perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Jadi pada intinya ada subsequent event yang berpengaruh ke angka dan juga ada subsequent event yang tidak berpengaruh ke angka tapi berpengaruh kepada pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun audit prosedur yang bisa dilakukan adalah yang pertama melakukan pengintegrasian, melakukan penjumlahan atas bagian-bagian saldo masing-masing akun yang sudah dilakukan pemeriksaan, ya, diverifikasi ulang apakah saldo-saldo tersebut terpengaruh dengan adanya kejadian-kejadian di masa subsequent event tersebut, gitu ya. Misalkan contohnya kalau kemarin COVID itu, misalkan ini di suatu negara ditetapkan COVID sebagai bencana itu bulan Februari, begitu ya, sehingga karena itu terjadi COVID, maka atas utang-utang yang disajikan per 31 Desember 2019 yang sebelumnya merupakan utang jangka pendek karena jatuh di tahun 2020
2020 gitu ya, tapi ternyata di awal tahun ada COVID gitu. Sehingga pihak kreditur dan perusahaan tadi atau klien melakukan re-agreement lagi, tapi re-agreement itu terjadi di subsequent event. Nah, apakah klasifikasi yang sudah diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek tadi, apakah akan direklas menjadi utang jangka panjang? Nah, di situ maksudnya. Karena COVID ini terjadi di luar kendali si manajemen, dan manajemen juga baru tahu terjadi COVID adalah di awal tahun 2020 gitu ya. Sehingga klien memiliki keyakinan bahwa selama tahun 2020 saya tidak akan bisa membayar utang karena penjualan saya akan drop dan seterusnya. Sehingga oke, kreditur akan bilang karena pemerintah memberikan kebijakan relaksasi pinjaman, oke, sekarang kita berikan relaksasi yang seharusnya jatuh tempo di 2020, misalkan bulan Juni 2020, maka jatuh tempo diundur sampai misalkan bulan Juni tahun 2021. Nah, sehingga yang 31 Desember 2019 yang seharusnya sebagai utang jangka pendek harus direklas menjadi utang jangka panjang karena terjadinya COVID di awal tahun 2020. Kemudian auditor juga harus melakukan prosedur dengan tujuan untuk menemukan adanya kejadian-kejadian atau transaksi yang harus dicatat sebagai subsequent event gitu ya. Jadi subsequent event ini harus didefinisikan dulu, kemudian dianalisa apa dampaknya terhadap penyajian di akhir saldo di akhir tahun 2020 gitu. Nah, ini kemarin ada kejadian juga yang saya temui bahwa ada suatu kewajiban pihak ketiga ya kepada pemerintah utang itu jatuh temponya adalah bulan Maret 2020 gitu ya. Nah, pada saat itu bulan Maret 2019. Oke, sebentar. Bulan Maret 2020, ya benar. Jadi harusnya itu jatuh temponya adalah bulan Maret 2020, begitu ya. Kemudian ditetapkan COVID adalah bulan April 2020, gitu kan ceritanya. Nah, sedangkan jatuh temponya tadi adalah bulan 3 tahun 2020, gitu kan. Nah, dengan alasan ini, ya, maka si debitur tadi beralasan bahwa dia tidak bisa membayar utang karena COVID. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ini bukan subsequent event. Kenapa? Karena transaksi dia sudah selesai per 3 bulan Maret 2020. Jadi operasi yang terjadi di sini, operasi bagi hasil, ya, maka ini tidak terpengaruh oleh COVID gitu loh. Karena COVID ini baru terjadi di bulan 4 gitu ya. Jadi yang di sini ini bukan subsequent event gitu ya. Ini yang harus yang harus dicermati oleh auditor, apakah ini subsequent event ataukah bukan subsequent event gitu. Kemudian secara umum auditor itu akan memutuskan apakah subsequent event yang terjadi itu berpengaruh terhadap tahun berjalan ya atau terhadap saldo laporan keuangan yang sedang diaudit seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ketika menghadapi hal seperti itu, ketemu bahwa oh ya ini subsequent event, misalkan apa yang harus dilakukan, maka pilihannya cuma dua. Apakah auditor akan melakukan perluasan, ya, perluasan pengujian untuk memperoleh keyakinan, atau melakukan pembatasan bahwa review atas subsequent event ini hanya dikaitkan dengan subsequent event yang sifatnya itu baru, gitu ya. Jadi bisa saja auditor tidak memperluas atau cukup membatasi atas transaksi yang terjadi kaitannya dengan subsequent event secara langsung ya. Misalkan contohnya seperti ini. Perusahaan melakukan penjualan suatu produk gitu ya. Terus terjadi COVID gitu kan. Nah, oke, penjualannya berarti ada kaitannya dengan subsequent event sehingga ini berpengaruh ke piutangnya begitu. Tapi apakah barang yang dibeli secara kredit dari supplier tadi itu juga terpengaruh oleh si COVID gitu ya. Jadi piutangnya oke terpengaruh, tapi apakah utangnya juga terpengaruh begitu ya. Nah, ini yang dimaksud auditor bisa cukup membatasi pada pencatatan piutangnya saja atau melakukan perluasan dengan melakukan pengujian utangnya begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, auditor harus memilih mau melakukan expand atau restrict gitu kan. Karena dua hal itu tergantung hasil assessment atau penilaian yang dilakukan oleh auditor mana yang paling tepat gitu ya. Misalkan contoh lagi di pemerintahan,
pengadaan barang-barang yang kaitannya dengan penanganan COVID, misalkan pengadaan masker, hand sanitizer, kemudian uji lab, dan seterusnya, itu pengadaannya bersifat khusus. Dan ada pengaturan dari pemerintah bahwa pengadaan yang bersifat khusus itu ada relaksasi atau kemudahan-kemudahan. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pengadaan-pengadaan yang tidak langsung terkait dengan COVID itu dimasukkan sebagai dampak dari subsequent event gitu. Misalkan beli ATK ya, atau misalkan sewa kendaraan dinas begitu ya. Tentu itu ada COVID nggak ada COVID ya sama saja gitu ya. Tapi ketika bicara tadi pengadaan masker yang sempat langka di awal, kemudian ada juga hand sanitizer yang sempat harganya naik gitu ya, sehingga kewajaran harganya bisa berbeda gitu. Nah, apakah auditor mencukupkan? Ya sudah, berarti yang terkait dengan COVID itu hanya sebatas belanja-belanja yang ada kaitannya langsung dengan penanganan COVID. Sedangkan yang tidak terkait dengan penanganan COVID harus berlaku peraturan pengadaan secara umum begitu. Nah, itu pilihan yang bisa dilakukan oleh auditor. Kemudian objektif yang kelima adalah melakukan langkah final gitu ya untuk pengumpulan audit evidence gitu. Apakah audit evidence yang sudah dikumpulkan itu sudah cukup ataukah belum? Sudah memadai ataukah belum? Dalam hal mendukung kesimpulan yang akan diambil atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Secara standar, maka auditor harus melakukan analytical procedure selama proses penyelesaian siklus audit. Jadi analytical procedure ini bisa dilakukan di awal, di tengah, kemudian di akhir dilakukan sekali lagi untuk make sure bahwa akun-akun yang sudah diuji itu sudah sudah cukup itu untuk pengambilan kesimpulan. Kemudian selain itu, auditor juga melakukan analytical procedure dalam kaitannya menguji atau mereview kecukupan audit documentation atau kertas kerja pemeriksaan. Gitu. Kemudian bisa saja ya analytical procedure final tadi akan mengindikasikan bahwa dibutuhkan audit evidence tambahan ya. Karena ternyata setelah dihitung ulang sampelnya kurang gitu. Atau jumlah sampel cukup tapi kedalaman pengujian kurang sehingga harus dilakukan pengujian tambahan. Bisa terjadi seperti itu ya. Karena audit ini basicnya adalah memperoleh keyakinan. Apabila dengan evidence yang sudah dikumpulkan masih kurang, apakah kurang banyak ataukah kurang dalam pengujiannya, maka hal itu harus dilakukan oleh auditor dengan sisa waktu yang ada. Kemudian selain itu auditor juga bisa menggunakan software untuk melakukan scanning atas populasi yang sedang diaudit ya. Apakah sampel itu sudah bisa mewakili populasi yang sedang diaudit ya. Ini ada beberapa software yang bisa digunakan sehingga software itu akan memilih apakah sampel yang sudah yang sudah dipilih itu apakah sudah memenuhi kecukupan syarat kecukupan pengambilan sampel ataukah belum gitu ya. Kemudian contohnya lagi data analitis ya. Piranti atau perangkat data analitis itu bisa digunakan untuk menguji adanya pembulatan dolar gitu ya. Karena dolar ini kan nilainya meskipun 0, nilainya menjadi material ketika transaksi itu berulang sepanjang tahun dan apabila diagregatkan nilainya akan material. Dan seringkali pembulatan-pembulatan transaksi itu akan berdampak kepada saldo akhirnya sehingga penggunaan sarana IT itu akan sangat memudahkan bagi auditor. Kemudian dapat juga digunakan untuk mendeteksi adanya unusual posting dates. Jadi ada tanggal-tanggal posting transaksi yang tidak normal begitu ya. Misalkan tiba-tiba di akhir tahun ada transaksi, misalkan transaksi itu seharusnya sudah terjadi di pertengahan tahun tapi baru diinput di akhir tahun misalkan. Atau adanya jurnal-jurnal yang penomorannya aneh, misalkan 61.A gitu kan, disisipin di tengah misalkan. Nah, itu cukup harus menjadi perhatian bagi auditor begitu. Kemudian untuk mendeteksi juga bahwa transaksi itu bermasalah dari sisi approval gitu ya. Jadi approvalnya ini diragukan, maka auditor juga bisa melakukan pengujian ulang atas indikasi-indikasi masalah tersebut. Kemudian auditor juga harus melakukan pertimbangan dalam hal pengumpulan
audit evidence itu antara lain adalah mempertimbangkan apakah asumsi going concern ini terpenuhi ataukah tidak gitu. Jangan-jangan nanti setelah diberikan opini WTP tapi tiba-tiba perusahaan itu bangkrut misalkan. Ya, itu juga tidak boleh karena asumsi dasar apa itu namanya laporan keuangan itu adalah perusahaan akan going concern secara berkesinambungan begitu. Kemudian memperoleh manajemen representation letter yaitu surat pernyataan dari manajemen bahwa penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen gitu. Sedangkan nanti auditor hanya sebatas memberikan penilaian kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jadi pada saat manajemen menyajikannya salah dan informasi yang disampaikan kepada auditor terbatas, maka itu menjadi lingkup tanggung jawab manajemen karena tidak jujur dalam menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya, auditor harus mempertimbangkan informasi tambahan yang terkait dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan perlu juga auditor membaca annual report yang diterbitkan oleh perusahaan. Ini beberapa supplementary atau informasi tambahan yang dapat digunakan untuk melengkapi laporan keuangan yang sifatnya mandatori atau basic gitu ya. Misalkan di sini ada yang basic adalah ini, balance sheet, income statement, cash flow, kemudian caleg gitu ya atau footnotes. Nah, maka ini bisa dilengkapi dengan laporan lain yaitu comparative statement, kemudian data statistik dan terkait asuransi, penjadwalan asuransi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini nanti akan muncul di audit reportnya gitu ya. Kemudian yang suplemen ini juga akan dijelaskan di dalam paragraf penjelasan ya. Apabila hal ini bisa berdampak bagi para pembaca laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Jadi pada saat ini tidak disajikan, maka stakeholder hanya mempertimbangkan hal ini ya. Dan apabila ini ditutup, yang biru-biru ini ditutup, maka keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan akan berbeda. Nah, hal tersebut akan menjadi value tambahan yang dihasilkan oleh auditor dalam proses penyelesaian auditnya gitu. Kemudian learning objective yang keenam adalah mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan ya. Di sini akan di list gitu ya prosedur-prosedur yang sudah dilakukan, kemudian sebagai quality control-nya dilakukan list pertanyaan-pertanyaan apakah dokumentasinya untuk pemeriksaan audit tahun sebelumnya sudah memenuhi gitu ya. Kemudian analisis internal control atau control risk-nya sudah oke, kemudian general dokumennya sudah lengkap ataukah belum. Di sini akan ada checklist up. Misalkan di sini yes, yes, yes dan seterusnya ini yes semua, berarti sudah cukup gitu kan. Tapi kalau ternyata di sini ada yang no, beberapa no, nah yang no ini harus dilakukan evaluasi ulang untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Jadi ini semacam untuk membantu auditor untuk menjaga kualitas hasil auditnya. Selanjutnya, auditor harus mengintegrasikan hasil yang sudah diperoleh ke dalam kesimpulan yang sifatnya secara keseluruhan ya. Laporan keuangan yaitu apa? Apakah laporan keuangan ini wajar ataukah tidak wajar? Atau wajar tapi dengan catatan gitu ya. Maka auditor harus menentukan audit evidence apa yang seharusnya diperoleh untuk meyakinkan bahwa kesimpulan yang diperoleh auditor itu sudah cukup memadai begitu ya. Jadi benar-benar ini auditor harus memutuskan nih apakah kesimpulannya sudah didukung dengan audit evidence yang memadai sehingga auditor dapat menjamin gitu ya. Auditor dapat memastikan gitu bahwa kesimpulan yang diambil itu sudah sesuai dengan accounting framework. Gitu. Kemudian kesimpulan yang diambil tentang efektivitas pengendalian internal itu juga sudah tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Misalkan dipakai adalah KOSO misalkan. SPI-nya sudah sesuai dengan KOSO gitu ya. Jadi intinya auditor harus harus memberikan keyakinan gitu bahwa opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan itu bisa diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Kemudian ada 5 aspek utama dalam melakukan evaluasi atas hasil yang sudah diperoleh. Di antaranya pertama adalah tadi sudah kita jelaskan bahwa audit evidence harus mendukung opini auditor. Itu apapun itu opininya harus didukung dengan kertas kerja audit yang memadai.
Kemudian kecukupan pengungkapan atas pelaporan keuangan gitu. Yang ketiga adalah review atas kertas kerja pemeriksaan, kemudian review atas kualitas penugasan audit, dan ringkasan atas evaluasi audit eviden yang diperoleh. Ini ada 5 aspek yang menjadi perhatian bagi auditor ketika melakukan evaluasi hasil auditnya gitu ya. Dan ini biasanya dilakukan secara berjenjang. Misalkan ketika di lapangan terakhir sampai ketua tim, maka hal ini akan dilakukan quality assurance ini oleh pihak penanggung jawab, atau kalau di KAP bisa dilakukan oleh supervisor atau partner KAP yang akan tanda tangan. Ini contohnya ya, beberapa statement disclose checklist terkait property, plant and equipment. Ini teman-teman bisa mempelajari secara mandiri di slide yang sudah dibagikan. Kira-kira untuk PPE ini apa saja yang perlu dilakukan checklist untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah dapat diyakini kewajarannya ataupun tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian evaluasi ini apabila kita buat dalam bentuk bagan gitu ya, maka ada beberapa fase ya. Fase yang pertama adalah aktual audit evidence yang sudah diperoleh ya. Di sini yang kemarin sudah kita bahas yaitu prosedur audit, kemudian ukuran sampel, item-item yang dipilih sebagai sampel, kemudian ketepatan waktu gitu. Kemudian setelah itu dilakukanlah evaluasi hasil gitu ya. Dan terakhir adalah evaluasi pelaporan keuangan secara keseluruhan, dan terakhir adalah dilakukan penerbitan audit atas laporan keuangan gitu. Jadi auditor semakin ke sini waktunya semakin sempit, tapi harus berani mengambil kesimpulan atas keyakinan kewajaran laporan keuangan yang sedang diaudit. Kemudian auditor itu sebaiknya menunggu untuk memutuskan audit report ini apakah bisa diterbitkan sekarang ataukah harus ditunda gitu ya, sampai dengan pengumpulan audit evidence itu telah memenuhi syarat gitu. Jadi misalkan contohnya hari ini harusnya selesai gitu, tapi ternyata auditor belum yakin, auditor butuh tambahan waktu seminggu lagi, maka auditor harus mempertimbangkan ulang untuk menerbitkan laporan hasil auditnya hari ini ya. Bahkan auditor harus berani mengkompromikan itu dengan pihak manajemen gitu. Ini akan menjadi rumit ketika misalkan tanggal itu sudah dikunci dari regulator bahwa misalkan akhir April laporan keuangan harus terbit gitu ya. Itulah kenapa auditor harus benar-benar memperkirakan resiko-resiko sejak awal penugasan audit, sehingga spare waktu untuk menyelesaikan laporan hasil audit ya, seperti tadi mereview adanya contingent liabilities, kemudian mereview adanya subsequent event gitu ya, itu sudah bisa diantisipasi sejak awal gitu ya. Nah, sebagian besar akuntan publik ya itu memiliki template atau audit reporting yang sudah digunakan selama penugasan begitu ya, sehingga hal tersebut akan sangat membantu bagi akuntan publik tersebut dalam menyelesaikan pelaporan hasil auditnya. Jadi item-item yang harus ada apa di dalam satu laporan itu sudah di warning gitu ya, ada beberapa clue-clue yang sudah ada di dalam format laporan hasil audit tersebut gitu. Jadi pada saat unsur-unsur utama laporan hasil audit itu belum cukup memadai, maka auditor akan dengan mudah mengetahuinya ketika menyelesaikan prosedur audit yang sedang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya adalah siklus yang sangat penting juga ketika auditor akan menyelesaikan proses auditnya, yaitu mengkomunikasikan secara efektif kepada komite audit, yang komite audit ini berada di bawah BOC gitu ya, Board of Commissioner atau Dewan Komisaris, dan juga manajemen. Kalau manajemen ini dia BOD gitu ya. Kemudian nanti BOD dan BOC ini akan berkomunikasi secara internal ya, yang selanjutnya akan diteruskan kepada shareholder atau pemegang saham gitu. Nah, auditor pertama kali harus bisa berkomunikasi dengan audit komite maupun direksi sebelum menerbitkan laporan hasil auditnya.
Karena apa? Karena hasil audit itu akan bisa berdampak kepada penilaian kinerja BOD maupun penilaian kinerja BOC gitu. Dan nanti laporan keuangan itu harus ditandatangani oleh BOC maupun BOD begitu ya. Jadi BOC BOD ini saling bersinergi dalam melakukan pengelolaan atau pelaporan keuangan perusahaan. Dalam rapat koordinasi tersebut, auditor itu harus menjelaskan apabila adanya kecurangan yang dapat dideteksi atau apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, itu harus dijelaskan. Kemudian apabila ada kelemahan internal control, itu juga harus dijelaskan kepada pihak manajemen maupun komisaris ya, atau komite audit tadi. Nah, kemudian apabila ada yang sifatnya sensitif dan itu hanya boleh disampaikan kepada audit komite, maka auditor juga harus mempertimbangkan hal tersebut, begitu ya. Dan yang terakhir adalah manajemen letter, ya. Manajemen letter ini menjelaskan istilahnya temuan-temuan yang disampaikan kepada pihak manajemen, yang apabila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Gitu. Oke, yang pertama adalah tadi ya, mengkomunikasikan adanya fraud yang dapat dideteksi. Ini sifatnya wajib ya, seperti yang sudah diatur di dalam standar audit laporan keuangan ya. Meskipun laporan keuangan, tapi auditor harus dapat mendeteksi apabila ada fraud atau tindakan-tindakan ilegal yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Tentu auditor dalam laporan keuangan ini tidak akan bisa mendeteksi seluruh fraud yang terjadi, tapi auditor harus mengutamakan fraud yang dampaknya material terhadap laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan atau menguraikan kelemahan internal kontrol yang ditemukan oleh auditor, gitu ya. Bisa itu sifatnya signifikan atau bisa sifatnya material. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelum mid semester. Apa bedanya signifikan dan apa bedanya material ya? Yang kemudian nanti ini akan berpengaruh kepada laporan hasil review sistem pengendalian internalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi lain yang dibutuhkan gitu ya. Auditor diwajibkan secara standar untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait apabila ada dibutuhkan informasi-informasi tambahan yang diperoleh di akhir masa penugasan. Biasanya kaitannya dengan tata kelola dan semisal itu gitu ya. Kemudian terakhir adalah manajemen letter, ini untuk menginformasikan kepada klien bahwa rekomendasi akuntan publik ini dimaksudkan untuk meningkatkan bagian-bagian penting dalam bisnis perusahaan yang dijalankan oleh klien. Kemudian learning objective yang terakhir adalah auditor bertanggung jawab ketika memperoleh fakta bahwa audit report yang sudah diterbitkan atau yang akan diterbitkan itu akan dapat mempengaruhi kepentingan para pihak gitu ya. Maka auditor juga harus mempertimbangkannya, atau apabila itu membahayakan auditor, maka auditor juga harus menilai resikonya. Ya, contohnya misalkan ketika laporan keuangan itu adalah salah saji secara material, maka auditor juga harus mempertimbangkan dampaknya kepada pihak manajemen. Apakah hal ini akan berdampak kepada harga saham manajemen, sehingga apabila hal tersebut sudah dideteksi, maka auditor ketika berkomunikasi dengan pihak BOD maupun BOC itu akan lebih hati-hati menjelaskannya gitu. Tapi bukan berarti auditor takut sehingga tidak boleh menjelaskan informasi yang ditemukan, bukan itu maksudnya, tapi supaya ketika komunikasi dengan BOD dan BOC ini bisa lebih efektif gitu. Kemudian apabila penemuan atas subsequent event tadi ya, bahwa auditor meyakini kewajiban itu akan sangat berpengaruh kepada laporan keuangan yang akan diterbitkan gitu ya, maka auditor harus menilai kembali apakah salah saji tadi ya, resiko-resiko salah saji tadi karena adanya subsequent yang ditemukan itu dapat diselesaikan dengan cara memperbaiki internal kontrolnya. Ya, jadi auditor harus bisa memberikan solusi bagi pihak klien yang diaudit. Jadi penyebabnya apa? Karena dampak material itu terjadi, kemudian solusinya seperti apa gitu. Jadi auditor tidak hanya sebatas menemukan, tapi harus bisa memberikan solusi
penyelesaian bagi pihak manajemen. Langkah apa yang harus ditempuh oleh pihak manajemen yang sedang diaudit tersebut. Kemudian apabila auditor menemukan bahwa laporan keuangan itu ada yang mislead ya setelah laporan hasil audit itu diterbitkan gitu ya, maka auditor dapat mempertimbangkan ya, meminta kepada pihak manajemen untuk segera melakukan revisi gitu ya atas laporan keuangan yang sudah diterbitkan dan menambahkan penjelasan di dalam revisi yang diterbitkan gitu ya. Ini apabila manajemennya mau. Tapi apabila manajemennya tidak mau, maka auditor harus menerbitkan namanya restate ya atau pernyataan audit yang dirubah begitu ya karena adanya hal-hal yang ditemukan bahwa ada informasi-informasi baru setelah laporan hasil audit itu diterbitkan ternyata ada hal-hal yang sifatnya material yang berdampak kepada pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan itu bisa berubah gitu ya. Maka caranya bisa dua, yaitu yang pertama adalah auditor memberikan penjelasan kepada manajemen supaya melakukan perbaikan atas laporan keuangan atau menambahkan catatan yang dibutuhkan. Tapi apabila klien menolaknya, ya menolak bahwa mereka tidak mau melakukan disclose atas misstatement yang terjadi, maka auditor harus yang pertama melakukan atau menjelaskan kepada pihak direksi gitu ya. Misalkan bagian accounting-nya menolak, maka auditor harus berani menjelaskan itu kepada pihak board of director gitu. Kemudian auditor juga harus memperingatkan kepada pihak regulator. Misalkan kalau di Indonesia ya OJK, kalau perbankan BI misalkan. Kalau misalkan itu perusahaan jasa yang diaudit oleh KAP, maka tergantung jasanya ini menginduk ke asosiasi profesi apa. Maka auditor harus memberikan surat kepada pihak regulator tersebut. Kemudian terakhir adalah auditor memberikan catatan atau peringatan kepada setiap orang yang ada kaitannya dengan laporan keuangan yang sudah diaudit tersebut. Jadi auditor membuat surat kepada pihak-pihak yang terkait. Misalkan bisa itu debitur, bisa kreditur, atau bisa pihak perbankan, atau bisa pihak rekan bisnis klien yang sudah diaudit. Jadi auditor bisa menerbitkan beberapa produk yang dapat menyelamatkan para pengguna laporan keuangan supaya tidak mislead di dalam memahami informasi laporan keuangan yang sudah diterbitkan tadi. Gitu ya. Kemudian tadi sudah kita bahas ya apa itu subsequent event ya, kemudian apa itu periode penyelesaian laporan keuangan gitu ya. Kemudian ini ada satu periode yang setelah ini yang sudah kita bahas tadi ya, setelah laporan keuangan diterbitkan oleh klien ada periode yang namanya subsequent discovery. Jadi adanya penemuan-penemuan baru, kejadian-kejadian baru yang terbaru terungkap di periode ini. Sedangkan audit report sudah diterbitkan, laporan keuangan sudah diterbitkan, maka yang bisa dilakukan auditor tadi ada 2 poin yang sudah kita bahas di slide ini tadi gitu. Jadi ada beberapa hal yang penting ya, yaitu subsequent event, kemudian proses atau periode penyelesaian laporan keuangan, kemudian periode subsequent event setelah laporan keuangan diterbitkan oleh pihak klien. Itu kira-kira teman-teman materi perkuliahan terkait dengan bagaimana seorang auditor menyelesaikan penugasan audit yang sedang dilakukan sehingga laporan hasil audit yang diterbitkan itu dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan, bagi manajemen, bagi komisaris maupun bagi pemegang saham. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga UAS teman-teman sekalian bisa lancar dan bisa memperoleh hasil terbaik.